Ya, jadi kalau ditanyanya tadi ujungnya terkait apa skenario Allah, jujur ya bagaimana saya bisa tahu, itu tidak bisa tahu. Karena eh, kecuali kalau ada dalil-dalil yang menjelaskan. Tapi mari kita lihat, kalau tadi ada yang bicara tahun berat, kadang puntenlah definisi berat itu juga kadang tergantung ya. Bagi orang yang ngoleksi buku komik, kehilangan komik adalah penderitaan terberatnya. Bagi orang yang punya komik dengan jumlah yang sama tapi dia dapat warisan padahal hobinya main bola, bagi dia nggak masalah kebakar semua itu komiknya. Makanya kadang dulu ketika diingetin, kadang beratnya karena apa dulu nih? Ketika akhirnya kita beratnya, oh kan aku kehilangan ini, aku karirku begini dan segala macam. Punten, ada fakta sejarah yang membuktikan kenapa Allah ngasih contohnya di dalam Al-Quran, termasuk salah satunya adalah Fir'aun, kaya, hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk pun seumur hidup gak pernah, berkuasa, dan juga istrinya soleha. Apa kamu lihat? Enggak, hina. Karena dia perbuatannya tidak baik. Tapi di dalam Islam ada Nabi Ayub alaihissalam, 18 tahun kena penyakit kulit, dan waktu kena penyakit kulit sekujur tubuh, 12 anak kandungnya meninggal dalam waktu yang bersamaan. Apakah jadi hina? Enggak juga. Jadi sejatinya bisa jadi gara-gara sesuatu yang menurut kita menyakitkan di tahun itu, kita malah naik derajat, bro. Malah naik tingkat sebetulnya. Sehingga akhirnya kita jadi manusia yang berbeda, levelnya berbeda, tingkatan. Makanya sekali lagi, ketika akhirnya apapun yang terjadi, kadang ada orang yang pernah nanya kayak gini, kok saya mimpi kayak gini, artinya apa? Saya nggak bisa nafsirin mimpi. Saya cuma bisa tahu bahwa di dalam Islam mimpi itu misalkan ada 3. Satu dari Allah, kayak misalkan Nabi ada wahyu, dapat wahyunya dari mimpi dari Allah, tapi kita bukan nabi. Yang kedua, hanya sekedar bunga tidur gara-gara nonton film action kita mimpinya jadi main Wing Chun juga segala. Ada juga yang memang diganggu oleh syaitan, itu dalam Islam ada. Jadi mimpi buruk, dikejar-kejar sampai nggak bisa gerak dan sebagaimana macamnya. Terus apa yang mesti terjadi? Mau apapun mimpi kamu, yang penting setelah bangun kamu tambah deket aja sama Allah udah. Daripada kamu mimpi ketemu Rasul tapi udah hanya jadi malas-malasan, nggak mau sholat, kan udah ketemu Rasul, buruk. Daripada misalkan ya oke, mimpi buruk banget nih, tapi ternyata setelah itu aku jadi tambah rajin sholatnya, tambah rajin sedekahnya, tambah jadi manfaat bagi orang, demi Allah itu tetap kebaikan. Makanya ketika kita bicara di atas fikih, ada yang namanya takwa. Fikih itu hanya bicara boleh atau tidak, hanya bicara halal atau haram, hanya bicara mubah, boleh, sunnah dan yang lain-lain. Tapi kalau takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Apapun skenario Allah di tahun 2024 ini, bismillah. Yang paling beruntung menjalani tahun 2024 ini adalah yang setelah 2024 dia tambah dekat sama Allah.